Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Dewi, saya dari kelas 1B Perjalanan Wisata. Nah, di sini saya menjelaskan dalam mata kuliah Studi Lintas Budaya Pertemuan 6 ini membahas tentang komunikasi nonverbal. Nah, di sini sebagai tugasnya, sebagai penugasan, yaitu untuk memberikan 10 contoh dalam komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi nonverbal yang dilakukan dengan hanya menggunakan body language, yaitu mengangkat kedua jari. Sebagai contoh di sini saya ambil ketika seseorang sedang memesan sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya menyatakan jumlah keinginan dengan menggunakan gerakan tubuh yaitu jari. Hal ini termasuk dalam komunikasi nonverbal, biasanya dilakukan oleh semua orang ketika ingin memesan sesuatu. Lalu yang kedua, yaitu terkejut. Terkejut atau kaget. Terkejut atau kaget adalah suatu kondisi emosi sesaat yang disebabkan oleh timbulnya peristiwa yang tidak disangka-sangka. Hal ini terjadi biasanya hanya dalam hitungan detik dan ditandai dengan mulut terbuka dan mata melebar. Lalu yang ketiga yaitu meletakkan tangan di perut seperti ini. Nah, ketika seseorang meletakkan tangan di perut seperti ini, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia menunjukkan rasa lapar atau dia mengungkapkan atau menunjukkan rasa sakit. Lalu yang keempat, yaitu memanyunkan bibir seperti ini. Nah, memanyunkan bibir merupakan sebuah tanda seseorang itu marah. Biasanya dikarenakan karena keinginan seseorang itu tidak terpenuhi. Nah, ekspresi seperti ini biasanya dilakukan oleh remaja ataupun anak-anak. Yang kelima yaitu berpelukan. Pelukan merupakan sebagai simbol kedekatan seseorang. Pelukan juga merupakan komunikasi yang sangat penting karena pelukan ini merupakan penyaluran kasih sayang dan juga sebagai terkadang sebagai penyaluran kesedihan yang paling efektif. Biasanya ketika seseorang sedang sedih atau sedang gundah, ketika ada orang yang memeluknya, orang yang mengerti dan memeluknya itu akan membuat rasa nyaman dan mengurangi rasa kesedihan. Lalu yang keenam yaitu ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah di sini saya ambil contoh yaitu tertawa. Nah, ekspresi wajah tertawa memiliki arti bahwasannya merupakan wujud kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang itu. Ketika seseorang bahagia, mereka tidak mengatakan bahwasannya saya bahagia, cuman hanya saja mereka menunjukkan ekspresi tertawa dengan mulut terbuka dan terkadang gigi pun terlihat. Yang ketujuh yaitu memegang kepala dengan raut wajah yang berkerut. Nah, ketika seseorang melakukan memegang kepala dengan wajah yang berkerut, biasanya mereka menyampaikan pesan bahwasannya mereka sedang lelah, stres ataupun menunjukkan bahwa mereka merasakan rasa sakit atau nyeri. Yang ke-8 yaitu membentuk tangan seperti telepon. Ini biasanya bertujuan untuk mengatakan bahwasannya telepon saya atau jangan lupa telepon saya. Nah, selanjutnya, 9 yaitu berjabat tangan.
Sentuhan dalam bentuk berjabat tangan ini menunjukkan perasaan atau sensor antar seseorang dan juga bisa sebagai bentuk menghargai atau menerima hubungan baik ketika sedang melakukan komunikasi dengan bernegosiasi kerja. Berjabat tangan biasanya lebih sering dilakukan oleh orang-orang yang bernegosiasi kerjasama. Lalu yang terakhir yaitu yang ke-10, kontak mata. Nah, kontak mata ini merupakan komunikasi yang memiliki arti bervariasi. Saya berikan dua contoh, yaitu yang pertama, mencari umpan balik atau respon seseorang atas kontak matanya. Terus memberitahu seseorang. Nah, memberitahu seseorang ini seperti respon juga, yaitu kita ambil contoh ketika dosen mengajukan pertanyaan dan kemudian melihat salah satu mahasiswa atau mahasiswi. Nah, sebenarnya tanpa mengatakan apa-apa, dosen ini mengharapkan bahwasannya kontak mata yang dilakukan oleh dosen tersebut kepada mahasiswa tersebut bahwa mahasiswanya mengerti dosen tersebut menginginkan mahasiswa tersebut menjawab atas pertanyaan yang diajukan. Itulah tadi 10 contoh komunikasi nonverbal dalam kehidupan kita biasanya. Terima kasih dan jangan lupa like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.